Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dan rekan yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, bahwasanya belakangan ini kita lihat banyak sekali bencana ya di dalam negara kita. Biasanya kalau mau masuk tahun baru yang enggak berubah bencana ada terus. Karena musim hujan kadang-kadang, apalagi sekarang udah ditambah musim hujan, ditambah lagi kerusakan johara fasada fil ard. Jadi udah nampak kerusakan di muka bumi. Bima kasabat aidinas, yang disebabkan oleh tangan manusia. Kita berdoa mudah-mudahan yang mendapat musibah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi korban musibah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bicara tentang amanah. Bahwasanya Nabi Adam alaihi salam, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni aradtul amanata alaihina." Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu telah menawarkan amanat atau tanggung jawab kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mufassir mengatakan bahwasanya tanggung jawab ini adalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yutiknaha, tapi mereka enggak ada yang menerima karena dianggap berat. Kemudian fahal anta akhidhuha, ya Adam, apakah engkau mau menerimanya? Bima fiha, tanggung jawab dan skala yang ada di dalamnya. Qala, kemudian berkata Adam, ya Rabbi wa ma fiha, apa yang ada dalam tanggung jawab itu? Qala, kemudian Allah berkata, in ahsanta juzita, bahwasanya kalau engkau berbuat kebaikan maka Allah akan membalasnya. Wa in asa'ata, dan jika engkau melakukan perbuatan buruk, ukibta, maka Allah akan menyiksanya. Jadi bahwasanya tanggung jawab yang dimaksud oleh Allah yaitu ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan fahammalaha Adam, maka ketika Adam alaihi salam mengambil amanat itu, faqala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in hamalta fa'u'iduka, bahwasanya kalau engkau mengambil itu maka aku berikan aj'alu libasarika hijaban, Allah akan memberikan pada penglihatanmu itu penutup. Faiza khasyita an tanzura, jika engkau khawatir akan melihat ila mala yahilulaka, kepada sesuatu yang tidak halal bagimu, fagmid hijaba ainaika khaufan, maka nanti kata Allah akan menutup kedua kelopak matamu. Jadi ketutup. Jadi bahwasanya
Di sini Allah ingin mengingatkan tanggung jawab yang dimaksud itu kemudian diambil oleh Nabi Adam. Ya, apa ketaatan. Kemudian janji Allah, kalau mau ngambil tanggung jawab itu, maka Allah akan memberikan hijab atau penutup bagi matamu jika engkau khawatir melihat sesuatu yang akan menimbulkan murkanya Allah. Ini kan mata kita nih bisa ngelihat apa aja ya. Apa aja boleh kita lihat. Yang baik, yang kagak kelihatan aja sama kita. Kadang-kadang yang bikin kita dosa kita lihat. Yang bikin murka Allah kita ngelihat dengan mata kita. Makanya ketika Allah memberikan hijab karena takut kita kepada Allah, pada akhirnya karena kita takut kita tutup mata kita. Dengan apa? Dengan dua kelopak mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan kalau mata kita jelalatan mulu, nggak mau ditutup, Allah yang nutupkan dengan dua kelopak mata yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian mata kita nggak jelalatan gitu. Kalau di jalanan jelalatan gitu, ngelihat orang pakai tank top jelalatan gitu, ya kan semuanya menjadi dosa. Nah itu ditutup oleh Allah kalau kita benar-benar takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang kita takut ya kita tutup karena Allah udah memberikan penutupnya. Dikatakan khaufan min iqabi, karena takut akan siksaanku, kata Allah. Ya kan kalau mata ngelihat sembarangan nanti siksaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak bekas batuk, aduh, bekas batuk jadi serak banget ya. Ya biasa kalau Jumat Sabtu kan pagi ngajar ya. Jadi hari Jumat khotbah, Sabtu ya habis suaranya. Batuknya hilang, suaranya hilang. Jadi capek banget kalau ngomong. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aj'alu lilisanika baban. Maka dibuatlah oleh Allah kalau kita takwa tuh baban, penutup. Kemana? Lilisanuka, lisan kamu. Jadi mulut kita tuh ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bicara yang enggak benar. Ya kalau mulut kan kadang-kadang kita ngelihat yang jelek langsung ngomong. Ngelihat teman jelek diceritain sama teman yang lain. Iya gitu. Makanya kalau ente sih masih muda bergaul enggak apa-apa. Kalau udah umur di atas 40 jangan banyak-banyak bergaul. Soalnya kalau banyak bergaul nanti kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agamamu tergantung temanmu gitu. Nanti jadi ikut-ikutan. Ya kalau ngobrol tukang mancing sama tukang mancing sih pasti matching ya. Kata tukang mancing yang satu, tuh di dekat Taman Haji Asnawi ada tukang pancing, umpannya bagus. Kata temennya, ya gue udah beli gitu kan, udah dapat. Bisa ngobrol kan, nyambung. Iya senarnya juga kuat-kuat katanya, buat 8-10 kilo gitu. Terus jorannya lentur tuh di situ bagus katanya gitu. Kalau tukang mancing ngobrol berdua. Kemudian datang seseorang tukang ngobek. Nah kalau tukang ngobek sama tukang mancing ngobrol nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Kata tukang ngobek, no ada tanah kosong di sana gitu. Nah kalau tukang mancing kan nyari empang kosong bukan tanah kosong. Dia mau mancing kan udah nggak cocok. Nah, makanya kalau ada 3, 4, 5 orang kumpul yang lain profesi pasti ngomongnya udah ngaco. Pasti ngaco. Nah tukang ngobek sama tukang mancing ya kan, sama tukang main catur ngumpul, cocok nggak? Nggak ya? Ya kayak ente aja nih. Ente anak majelis, anak pengajian, nongkrong, ngobrol sama yang lagi minum, lagi mabok, cocok nggak? Nggak kan?
Cocok sih enggak, tapi ngikut lama-lama. Karena kepengaruh kan. Iya, tapi emang enggak cocok. Enggak cocok. Makanya kalau ada orang yang lebih profesinya dari satu profesi, misalnya yang ngobrol tukang mancing, tukang main catur, ada ustadz, ada tukang nongkrong ngobrol, pasti nggak beres dah. Kalau ustadznya nggak berani nasihatin, ya pasti nggak berani lah. Jadi kalau udah lain profesi, pasti ngobrolnya tentang keburukan orang. Pasti cocoknya nanti begini. Karena dia di dalam satu kelompok, di dalam satu kelurahan, tolong deh yang satu kesini gerah juga. Nanti ketika yang satu bilang, si Fulan begini. Nah, baru cocok sama yang dua lagi tuh. Sama tukang mancing, sama tukang ngobek. Oh iya, si Fulan begini. Gue pernah ngobek sama dia, duit gue diambil misalnya. Kan baru cocok ketika menceritakan keburukan orang lain. Gitu. Nah, jadi lisan kita harus bertanggung jawab. Karena kan nanti di yaumil kiamah, mulut kita kan gak ngomong. Ya kan, yang ngomong nanti tangan kita, kaki kita, mata kita, ngomong semua. Kalau sekarang begini, itu hutan karena adanya proyek penambangan hutan, ya kan? Yang punya proyek si Fulan duduk di pemerintahan. Dengan gampangnya dia ngomong di media, nggak ada urusannya sama saya, nggak ada urusannya, itu salah semua, hoak. Itu pakai mulut. Tapi nanti di yaumil kiamah kan mulutnya nggak bisa ngomong. Yang datang apa? Balokan kayu dari hutan tuh kan, yang dia potongin. Langsung ketibanin palanya bubrak. Nah, ya. Terus dia ngomong lagi, ya kan? Disemprot sama air kotor, sama lumpur. Nah itu. Jadi bahwasanya pada saatnya nanti semuanya akan bertanggung jawab. Ya kayak tadi kan, mata kita juga akan bertanggung jawab. Makanya ada di dalam Al-Quran, manusia itu nggak boleh seikut-ikutnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Bahwasanya nanti mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira gitu. Nanti mata kita nih jadi saksi terhadap ini, jadi saksi ini jadi saksi ini jadi saksi ini gitu. Makanya kesaksian itu penting buat kita nanti di yaumil kiamah. Jadi maksudnya Allah menutup lisan kita. Makanya kata Rasulullah, aksaru ibnu Adam filisan, absaru khataya ibnu Adam filisan. Banyakkan dosa anak Adam karena mulutnya. Sering ngomongin orang, sering caci maki orang, sering adu domba. Makanya hati-hati, yang enak jadi orang jangan banyak ngomong. Kalem menjadi tuh kayak Bang Kirong tuh, jarang ngomong. Jadi maksudnya diam aja, jadi jangan banyak ngomong. Makanya kalau udah umur di atas 40 jangan bergaul sama orang yang tukang ngomong, ngikut ntar. Lagi duduk di bawah pun sengon, di bawah pun rambutan, ada orang ngobrol ngikut aja lagi. Makanya kata Rasulullah umur 25 itu udah ujlah. 40 tahun lebih sering ujlah. Ujlah itu memisahkan diri dari manusia, beliau ke gua gitu. Pertama untuk menerima wahyu, kedua untuk menghisab dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud baban filisan, ada pintu di mulut kita, itu diberikan oleh Allah dua bibir ya. Dua bibir. Coba lah kalau kita nggak ada bibir, kayaknya mulut kita kayak apa ya? Jelek banget kali ya. Bibir yang paling seksi itu bibir ikan mujair. Ikan mujair kan bibirnya bagus ya. Ya, lebar. Gitu. Jadi bahwasannya dikasih bibir tuh buat nutup mulut kita sebenarnya, kasih bibir sama Allah. Bukan cuma pemantas, buat nutup. Kayak mata kita dikasih kelopak buat nutup. Kalau mata kita enggak ada kelopaknya tuh kayak ikan koki. Mas koki tahu? Matanya melotot. Apalagi kalau ngeliat orang pakai tank top, melotot kan? Karena enggak ada tutupnya. Nah kita diberikan oleh Allah kelopak mata bisa merem. Kalau kita lihat kira-kira, oh ini bakal enggak halal buat kita lihat, dosa kalau kita lihat kan kita merem. Paling kita melek sebelah gitu.
Jadi ya Allah kasih penutup. Mulut pun begitu, Allah kasih penutupnya. Jadi bahwasanya apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni." Kata Rasulullah, kalau kau bilang engkau cinta kepada Allah, maka ikutin aku. Jadi maknanya kalau orang bilang cinta kepada Allah nggak ngikutin Rasul, berarti dia nggak cinta kepada Rasul. Dia termasuk orang yang munafik. Karena syariah yang menjalankan Rasulullah sebagai contoh kepada kita agar umatnya menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.